warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini dalam acara Forum Kemisan, edisi spesial Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2023. Merdeka. Salam merdeka dulu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan bagi umat muslim, membaca surat Al-Fatihah agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Tema kita hari ini adalah tips mengelola komunikasi dengan orang yang dominan. Tentu ketika kita melakukan edukasi di lapangan atau kita mungkin berkomunikasi dengan orang, ada macam-macam tipe orang, ada yang pendiam, ada yang banyak ini bukan cerewet, tapi mungkin ketika kita ingin menyela mungkin agak sungkan gitu ya. Banyak bicara. Nah, nanti kita akan diskusi banyak, akan mendapat ilmu yang banyak, akan belajar banyak dari Pak Risang, juga dari Dr. Basra, ada juga nanti dari Bu Lesti, dan kami mengharapkan ada diskusi dengan Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut di sesi di akhir nanti. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja saya lempar ke Pak Risang. Pak Risang, mic-nya. Hap. Ketangkap. Terima kasih. Nah, ini berdua sama Dr. Basra ya kita ya. Terus sama teman-teman Ibu Bapak yang di forum ini juga ya, kita ngobrolnya ya. Jadi kan semua punya pengalaman lah yang kita bisa ramu sama-sama nantinya. Ya pertama-tama selamat 17-an. Moga-moga tadi pagi sudah ikutan kegiatan-kegiatan ya. Saya sendiri cuma lewat-lewat aja sih. Ada makanan gratis cuma saya hindari dulu. Mencoba makan sehat dulu Ibu Bapak. Nah, tema kita siang ini itu tentang ini ya, orang dominan. Bagaimana kita menghadapi secara komunikasi ya orang dominan dalam percakapan-percakapan yang mungkin bisa terjadi di layanan kesehatan atau waktu kita ngelola diskusi di posyandu gitu ya atau dalam pertemuan musyawarah desa misalnya ya. Nah, untuk itu saya izin share screen ya, Dok Basra, Bu Ami ya. Sip, Pak Risang. Ya, sudah dibolehkan. Moga-moga sekarang terlihat. Ini sengaja kita mulai tanggal 17 ya Lihat, Bu Pak Ami Risang. ya. Terlihat ya, oke. Jadi ini kita mulai tanggal 17. Kenapa ya kita mulai forum kemisan setelah lama nggak nongol akhirnya muncul lagi. Tapi mulai tanggal 17 waktu orang liburan ya. Tapi nggak apa-apa ini kita buat singkat. Tapi mungkin ada hal-hal yang nanti bisa teman-teman ambil dari sini ya. Menghadapi orang-orang yang dominan. Jadi gini, Ibu Bapak sekalian, teman-teman gini. Kalau kita bicara orang yang dominan dalam sisi komunikasi itu artinya kan talkative ya. Konsepnya talkative sama komunikatif itu dua hal yang berbeda ya. Kalau komunikatif itu bukan berarti dia ngomong, tapi dia juga mendengarkan, dia memperhatikan. Kalau talkative itu secara akademis ya, ini bicara tentang orang yang banyak bicara gitu ya, dominan dari sisi komunikasi, ya mendominasi. Nah sebetulnya kalau kita ketemu orang-orang seperti itu, entah di layanan ataupun di posyandu begitu ya, waktu pertemuan dengan ibu-ibu balita, ataupun waktu musyawarah desa, atau mungkin bersama teman-teman kita di Lokmin gitu ya, itu sebetulnya kita harus lihat dulu nih, ini kategorinya apa sebetulnya.
Jadi secara tipologi mesti kita perhatikan dulu nih. Ini orang ngomong banyak kenapa nih? Apakah dia ingin cerita sebetulnya, dia ada beban gitu ya, pengen cerita, terus kalau nggak diceritain nanti nggak lepas gitu. Jadi ada yang ngeganjel lah dalam dalam pikiran dia, ya. Jadi pengen cerita gitu. Biasanya kalau kalau di kampung gitu ya, keluarga yang punya pengalaman yang mungkin berbeda sama kita gitu ya. Misalnya kita mempromosikan ASI gitu, terus kemudian dia punya pengalaman yang berbeda, atau cerita tentang TTD, kita bilang TTD itu bagus, tapi dia merasa itu membuat mual. Imunisasi misalnya ya, imunisasi, ya dari sisi kesehatan bagus gitu ya, tapi mungkin dia punya pengalaman, dilarang suaminya kah atau apa begitu ya. Nah itu sebenarnya beban yang pengen orang ceritakan. Nah kalau dia ngomong banyak karena dia ingin melepas beban, nah ini agak bedakan dengan tipe-tipe orang yang memang senang cerita gitu, senang cerita. Kalau kalau yang apa, yang pengen melepaskan beban tuh biasanya bahasa apa namanya, kan secara nonverbal gitu ya, itu agak-agak emosional, agak excited gitu, agak pengen dapetin perhatian gitu, kenceng lah gitu, kenceng secara secara nonverbal. Walaupun tidak emosional dalam pengertian negatif gitu ya, tapi dia pengen cerita gitu ya. Ini beda sama tipe, orang-orang yang memang ngomong banyak karena dia senang cerita gitu. Nah, di tipe kedua ini biasanya orangnya lebih santai, lebih asik gitu ya, ngerasa kalem gitu ya. Bahkan dia memasukkan jokes sesekali, sehingga dia bisa bisa merangkai kata, cerita lebih panjang gitu ya. Nah ini tipe yang kedua. Nah ini agak bedakan juga dengan yang tipe yang ketiga nih. Nah yang ketiga ini dominan karena emang sikapnya otoriter gitu loh. Ngerasa dirinya paling paling benar sendiri gitu ya. Dengerin saya, ini yang paling benar lah. Implisitnya terkandung sikap-sikap seperti itu. Jadi agak-agak, arogan gitu ya. Nah, kalau kalau 3 ini kita pahami, itu bukan berarti kita harus men-treat-nya berbeda ya, kalau hemat kami ya. Walaupun 3 ini beda-beda gitu, bukan berarti yang 3 kita tebas. Yang pertama kita kasih ruang gitu, ya karena dia punya masalah, dia pengen cerita, ya silahkan cerita gitu. Sementara yang ketiga kita tebas gitu, kita stop gitu pembicaraannya, karena orang yang otoriter. Ya nggak bisa gitu juga gitu. Sebetulnya ya, eee, bagaimanapun tipologi orangnya, ada prinsip-prinsip yang perlu kita ikuti ya. Ibu Bapak mungkin masih ingat yang prinsip KP yang pertama itu ya, tentang membangun hubungan. Itu harus diutamakan ya, jangan sampai dikorbankan itu dalam rangka kita mengelola percakapan, nggak boleh. Jadi mentang-mentang, "Oh ini orang ngomongnya banyak, udah gitu nggak punya posisi lagi dalam masyarakat atau bukan orang yang status sosialnya tinggi." Terus lantas kita stop gitu, "Pak, berhenti dulu Pak bicaranya Pak, gantian sama yang lain," gitu. Ya nggak bisa gitu juga gitu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan hal yang membuat dia tersinggung, tersakiti, terluka, nanti jangan-jangan, kita agak susah, apa namanya, mempengaruhi dia, mengajak dia. Karena hubungannya udah mulai rusak, dan kalau hubungan rusak, kepercayaan rusak itu memulihkannya agak berat gitu. Jadi, jangan sampai kayak gitu, kalau kalau menurut hemat kami ya. Jadi, hemat kami kalau misalnya kita menghadapi orang dominan, dalam tipologi apapun ya tetap aja misalnya kita cari cara-cara yang halus dalam rangka untuk membuat orang itu, bisa dikelola percakapannya tapi tanpa disadari. Bahkan dengan rasa dia tuh merasa dihargai, itu paling penting tuh. Ini orang ngomong banyak ya, kemana mana ngomongnya, terus kita kelola, bukannya dia tersinggung, bukan, tapi justru merasa senang, merasa dihargai. Nah itu yang kita cari Pak, Bu, ya. Nah jadi, stop langsung gitu ya, itu kita coba hindari, apalagi motong-motong juga gitu, nggak usah gitu ya, dan termasuk kita mengomentari kalau dia udah selesai bicara gitu. Kan kadang-kala gitu ya, kita terpancing untuk komentari betapa panjangnya dia ngomong, setelah dia ngomong gitu ya. Jadi kayak misalnya di dalam, diskusi misalnya, diskusi warga, terus ada presentasi-presentasi kelompok, satu kelompok juru bicara yang ngomong panjang gitu ya. Kita nggak bisa mengelolanya, terus pada akhir kita bilang, "Wah terima kasih Pak ya, tapi mah panjang bener Pak ini ngomongnya, tadi kan tugasnya cuma 1 menit, kok jadi 2 menit?" Nah misalnya gitu ya. Itu pun harus kita hindari ya. Kenapa? Karena prinsip satu, apa, membangun hubungan yang bisa dikorbankan ya.
Nah, Dokter Basra kalau mau masuk silakan ya, info ya. Awan, Jangan Pak. Standby, jangan standby. malu-malu. Nggak malu-malu sih Dokter Basra ini. Nah, jadi Ibu, Bapak sekalian, teman-teman, jadi gini, ada sejumlah pilihan yang kita bisa lakukan ya untuk menghadapi orang yang dominan. Kadang-kala saya meletakkan yang 5 ini sebagai runtutan. Tapi kadang-kala enggak juga gitu, bisa kita lakukan 1 atau 2 gitu ya, sesuai dengan kondisinya lah. Jadi kalau kita bicara teknik komunikasi kan itu penerapannya tidak seperti hukum fisika gitu ya, atau hukum mekanik mekanik gitu ya yang bisa universal sifatnya. Tapi, komunikasi itu sifatnya apa ya, kita bilangnya eee, idiosyncratic jadi lokal gitu ya, setempat atau dalam keadaan situasi apa, itu sangat tergantung kita menerapkannya ya. Jadi nggak ada rumus tuh, rumus pasti itu nggak ada juga. Nah, ada sejumlah hal yang bisa kita perhatikan Ibu Bapak kalau kita, apa namanya, menghadapi orang dominan. Tapi, mencegah itu kan lebih baik ya daripada mengobati ya. Jadi, lebih baik di depan itu kita, antisipasi gitu. Kalau kalau ada orang yang semangat untuk mendominasi percakapan, kita bisa kurangi terlebih dahulu sebelum dia mengeluarkan semua energinya untuk menguasai forum. Nah, karena itu ya poin pertama itu, saya tulis di sini adalah mengindikasikan durasi dan diteguhkan. Jadi kalau misalnya ada giliran nih ya untuk masing-masing kelompok kader itu ngomong gitu, mendiskusikan hasil pembelajarannya. Atau kan kalau di teknik-teknik KP itu atau metode-metode KP ada juga tuh kelompok diskusi yang kemudian pada cerita gitu ya, pada cerita. Nah kalau misalnya waktunya perlu kita jaga karena terbatas, ya kita bilang aja, "Bu, silakan Bu, ayo Bu, tolong ceritain ya Bu ya, 2 menit aja Bu ya, maksimum 2 menit ya." Itu udah mengindikasikan, durasinya. Nah, itu biasanya cukup baru satu aspek. Aspek yang lain yang perlu kita kuatkan adalah kita meneguhkan betapa dia itu bisa menjaga waktu 2 menit itu. Jadi lengkapnya seperti ini misalnya, "Oke Dokter Basra silakan ya, 2 menit Dok Basra, untuk menyampaikan, hasil diskusinya." Bisalah Dokter Basra ya, biasa kan Dokter Basra ngomongnya kan padat ya, bukan hanya tepat tapi padat, singkat. Jadi 2 menit mah cukup ya. Jadi kita teguhkan ya dengan bungkus yang mengapresiasi agar tetap menjaga waktu yang kita sediakan ya, itu satu. Nah, terus, kadang kala ya gini, orang-orang itu perlu dikasih panggung. Nah, ini biasanya kalau lost ya, kalau lost dari sini atau kalau dalam forum-forum yang kita tidak bisa mengindikasikan atau lupa mengindikasikan waktu, terus ada orang yang dominan, sebetulnya prinsip pertama itu kasih panggung. Jadi nggak apa-apa gitu loh, kasih aja waktu untuk dia bicara, ya. Misalnya gini, kita lagi di tengah tengah pembicaraan, terus ada orang yang pengen semangat semangat ngomong gitu, hemat kami kasih aja. Ya, jangan dulu dipotong gitu, jangan dulu dikomentari, kasih aja. Mau bertanya silahkan gitu, kasih aja. Hanya saja waktu dia dikasih panggung, kita manfaatkan panggung itu juga untuk membuat dia merasa dihargai dan kemudian dia tahu bahwa nanti pada saat giliran kita yang ngomong dia harus dengerin. Ini hukum ini resiprokal, timbal balik. Ya, di prinsip kedua tuh di KP. Itu harus dimainkan. Jadi jangan pernah, udah mah kita ngasih panggungnya terpaksa gitu ya, terpaksa ngasih panggung buat orang itu, tapi kemudian secara komunikasi kita nggak memperhatikan, kita buang muka, kita ngeliatin jam, kita kemana gitu perhatiannya. Nah itu justru merugikan kemampuan kita nanti untuk mengelola percakapan. Jadi ya, kalau misalnya ada orang pengen ngomong gitu ya Bu ya, pengen ngomong, tampil, Pak Kepala Desanya misalnya pengen tampil, ya udah, "Ayo Pak, silakan." Atau misalnya tadi yang kita indikasikan waktunya lebih, terus dia, "Saya kurang kalau 2 menit, saya perlu tambah lagi." "Oh ya, silakan Pak." Indikasikan aja waktu tambahan, 2 menit lagi ya Pak ya. Tapi kita tahu nih bakal dilewati juga sih sama sama orang kayak gini nih, misalnya gitu ya. Maka kasih panggung aja, kasih panggung. Kasih panggung supaya apa? Supaya nanti, kita bisa berkomunikasi saat itu. Jadi ketika dia ngomong, ya,
kita perhatikan dia, kita ngangguk-ngangguk, kita apresiasi dia secara nonverbal, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti waktu kita ingin mengelola percakapan akan jauh lebih mudah. Iya, lebih mudah. Kan hukum timbal balik itu kan Ibu Bapak ya. Jika orang itu diperhatikan, nanti kemudian pas kita mau cari perhatian, orang itu akan memperhatikan kita, gitu ya. Nah, nah, ada kalanya itu juga lewat, gitu ya, lewat. Nah, kalau udah lewat, kita harus mengelola percakapan, mengendalikan kendaraan jadinya, mengendalikan kendaraan ya. Mengendalikan kendaraan itu ada gas, ada rem, gitu ya. Gasnya dikurangi, remnya dipencet, gitu ditekan, ya. Atau seperti kita mancing, tapi mancing ikan yang gede gitu ya, mancing ikan yang gede. Jadi kalau mancing ikan yang gede itu nggak bisa langsung ditarik gitu ya, ditarik, wah stop bicaranya kita tarik itu nggak bisa. Jadi harus kita ajak ke sana dulu, biarkan dia belok ke kiri, dan pada saat yang tepat kita tarik sehingga percakapannya itu kembali ke kita. Nah, ada sejumlah teknik yang Bapak harus kuasai untuk mengelola percakapan, ya. Tapi prinsipnya dulu ya. Prinsip pentingnya waktu kita mengelola percakapan adalah kita harus berada di dalam percakapan. Jadi waktu orang ngomong, jangan bengong. Jangan di luar percakapan ngeliatin, apalagi sambil ngeliatin jam, kapannya selesainya gitu ya. Tapi kita masuk di dalam percakapan, terlibat dalam percakapan itu. Dia terlibat dalam pembicaraan yang dia sedang sampaikan. Ya. Nah, ada teknik-teknik nanti yang kita bisa terapkan di sini. Ada yang namanya mirroring, paraphrasing, dan di sini saya ketengahkan ada 3 lah ya, drawing people out. Jadi justru nambah supaya dia ngomongnya lebih banyak gitu. Tapi dalam rangka kita kelola ya. Nah, teknik ini kita kuasai supaya nanti kita bisa ngerem orang, ngegas orang, ngerem lagi, ngerem pelan, ngerem sentuhan, terus kemudian kita ambil percakapannya. Terus kita lagi yang menguasai percakapan, bukan dia. Walaupun dia itu statusnya sosialnya tinggi, dia nggak akan merasa apa namanya, terpotong atau disuruh berhenti, enggak. Dia akan merasa senang, ya. Kenapa? Nah, kita lihat dulu ya teknik-tekniknya Bapak Ibu ya. Coba, satu teknik mirroring. Teknik mirroring nah ini nanti untuk ngerem-ngerem. Ngerem aja ya, belum parking secara penuh gitu, baru ngerem. Jadi mirroring atau memantulkan itu adalah menyampaikan kembali kata-kata kunci yang orang sudah sampaikan ke kita gitu. Kata kuncinya aja, ya. Kalau ada yang bilang, "Aku bukan nggak mau imunisasi kok. Anakku bukan aku larang, tapi suamiku itu loh." Jadi lihat, dia bicara tentang suami, ya itu kan kata kunci ya. Ya kita sebut aja suami. Setelah itu dia akan cerita lagi tuh, nambah ceritanya dengan kita menyebut kata kunci yang tepat. Apa kata kunci yang tepat atau di mana posisinya? Biasanya sih dalam percakapan sehari-hari, posisi kata kunci itu ada di 3 kata yang terakhir dalam sebuah kalimat. Biasanya seperti itu ya. Tapi harus kita pilih. Kalau dia bilang, "Aku bukan nggak mau imunisasi anak, tapi suamiku itu loh." Ya bukan loh, bukan lohnya dong. Itu bukan kata kuncinya. Kata kuncinya suami. Nah, kita melakukan hal seperti itu sebetulnya menghargai dia. Menghargai tapi kita tetap stay netral. Netral kita nggak berpihak kepada dia, berpihak kepada suami atau berpihak kepada orang lain, tapi kita netral. Nah, ini ya dalam dalam posisi yang tidak judgmental ke dia juga gitu, tidak membuat penilaian bahwa oh sikapnya jelek atau enggak, itu lebih netral sifatnya. Sehingga kalau kita melakukan ini, nanti orang tuh akan cerita lagi. Yang cerita, tambahin cerita dia, dengan alur yang dengan kecepatan kita bangun sebetulnya. Jadi gini, ini kadang-kadang nggak disadari loh. Ibu bapak coba aja. Kalau misalnya kita ngobrol sama orang, dia cerita, aku bukan nggak mau kok anakku diimunisasi, tapi suamiku itu loh. Maksudnya suaranya agak pelan gitu. Suami. Nah, nanti kemudian dia akan membuat suara dia jadi pelan. Tapi kalau kita membuat suara kita menyebut kata-kata itu lebih cepat, suami, nanti suara dia juga akan lebih cepat tanpa disadari, gitu ya.
Biasanya teman-teman NLP suka melakukan ini nih. Nah, kita pakai aja juga di dalam konteks-konteks komunikasi Bapak Ibu ya. Jadi bisa ngatur kecepatan bicara orang ya. Nah, yang berikutnya, ini dia drawing people out. Itu tekniknya namanya begitu ya, drawing people out. Maksudnya adalah kita justru bantu orang untuk cerita lebih banyak ya. Supaya apa? Supaya lebih detail, lebih dalam, untuk klarifikasi gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang, suamiku marah kalau anaknya diimunisasi. Oh, kita cukup menyebut satu kata kunci, tapi dalam rangka untuk menyambung itu. Karena uh, kadang-kala kita kasih kata kuncinya supaya agar jadi gitu Bu Guru. Saya bukannya nggak mau anak saya diimunisasi, tapi suamiku marah kalau anak ini diimunisasi. Karena satu kata aja gitu. Nanti dia akan cerita lagi. Nah, ini drawing people out, membantu orang bercerita lebih banyak dengan kata-kata yang jadi jembatan sebetulnya. Karena supaya agar gitu ya. Sebut kata kata itu nanti orang akan cerita lebih banyak ya. Nah, tapi dari sisi si lawan bicara, kalau kita begitu, itu sebetulnya dia merasa bahwa kita tuh memperhatikan pembicaraan dia. Dan memang memperhatikan. Jadi, oh ini Bu Guru, oh ini Bu bidannya memperhatikan saya gitu. Jadi semacam menghargai juga jadinya ya. Dan pada kesempatan itu dia jadi kasih cerita lebih detail dan kita jadi lebih paham gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah parafrase. Ini sebenarnya istilah yang umum ya. Parafrase itu menyampaikan kembali gagasan-gagasan orang, lawan bicara kita, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Tapi disitulah kita kunci sebetulnya. Kita kunci ya. Mulai kuncinya adalah mulai mengunci dengan pertanyaan tertutup. Jadi kalau Ibu Bapak perhatikan, parafrase itu sebetulnya diakhiri dengan pertanyaan. Pertanyaan untuk mengonfirmasi apakah yang kita sampaikan itu betul atau enggak. Sehingga orang di situ mulai digiring dengan pertanyaan tertutup. Ingat, kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya cuma ya, tidak, gitu aja kan. Betul, salah. Sehingga apa? Sehingga orang bisa udah mulai berhenti ngomongnya. Dan setelah paraphrasing inilah kita bisa mengambil alih percakapan. Jadi misalnya ya, si ibu tadi setelah cerita panjang lebar, oh jadi gitu ya suami ibu itu memandang imunisasi tidak perlu karena dia sendiri juga tidak imunisasi ya? Dalam bentuk pertanyaan. Sehingga apa? Sehingga si ibu itu akan menjawab sebatas, iya kayak gitu, iya betul, kan pendek tuh. Nah, disitulah kesempatan kita lebih lanjut untuk mengelola percakapan. Oh, oke saya paham sekarang. Coba yang lain, ada yang bisa cerita nggak? Bagaimana suaminya? Udah kita lemparkan ke pihak lain. Artinya, babak percakapan dengan si ibu yang tadi ngomongnya banyak itu sudah berakhir. Tapi berakhirnya itu menyenangkan. Berakhirnya itu dia merasa dihargai karena itu sudah mirroring, sudah drawing people out, sudah parafrase. Orang merasa senang. Padahal kita itu dalam rangka untuk mengelola percakapan atau dalam bahasa kasarnya membuat dia berhenti ngomong, terus kemudian kita alihkan percakapan itu entah pada kita sebagai komunikator ataupun pada orang lain yang diberi kesempatan bicara berikutnya gitu ya. Ini dia parafrase ya. Nah, coba kita lihat oh ya, tambahan lagi. Kalau parafrase yang gaya KHP itu kalau mau lebih kuat, gunakan juga nonverbal. Jadi waktu kita melempar ringkasan versi kita sekaligus pertanyaan tertutup untuk mengonfirmasi, itu kita pakai gerakan. Supaya apa? Supaya semakin orang itu merasa kita menghargai, kita mendengarkan dia. Oh jadi kalau sampai anak diimunisasi suami, suami itu nggak akan kasih uang. Tangan kita gini-gini ya? Gitu ya Bu ya? Iya, kali kasih uang. Wah udah, langsung lanjutkan percakapan. Nah ini contoh misalnya. Contoh lengkapnya, Ibu Bapak ya, kalau dialog yang bersama orang dominan, terus kemudian kita kelola supaya percakapannya kita bisa alihkan dari orang itu ke diri kita atau ke orang lain. Ya, contohnya gini, ini rangkaian dari obrolan yang sebelumnya ya. Aku sih mau anakku diimunisasi, tapi suamiku itu loh. Mirroring, suami, iya, dia marah kalau sampai anaknya diimunisasi. Loh, karena
Nah, drawing people out ya. Iya, katanya untuk apa? Lah dia sendiri tidak diimunisasi dan tidak apa-apa kok. Jadi dia ngerasa, ini aku sendiri nggak apa-apa, ngapain anak kita diimunisasi? Nggak pernah sakit ini itu kok. Ah, langsung parafrase. Oh, jadi suami ibu itu memandang imunisasi tidak perlu dan dia sendiri juga tidak diimunisasi ya? Iya. Oh, jadi suami ibu berpendapat berdasarkan pengalaman tuh, bukan teori-teori ya? Iya. Nah, sekarang coba ibu yang lain, ada nggak bisa kasih pendapatnya? Nah, ini cara yang, buat kita ngerem dia tanpa dia merasa direm atau dipotong ya. Jadi, pertama itu mirroring, kedua drawing people out, terus kemudian, parafrase. Nah, kalau kebetulan dia masih dalam semangat bercerita yang lebih banyak gitu, ya keluarin dikit aja gitu, tapi pertanyaan tertutup, iya yang dia jawab akan iya 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 aja. Baru kemudian kita ambil alih ya. Ini contoh aplikasinya. Tapi Bapak jangan menggunakan ini sebagai rumus baku ya. Nggak ada itu di dalam interaksi komunikasi ya, rumus baku seperti rumus fisika gitu. Jadi bisa aja dalam prakteknya, mirroringnya itu dilakukan berkali-kali. Bukan hanya pada satu omongan dia aja, tapi dilakukan berkali-kali. Pak Kades minta waktu ngomong, terus wah kita harus kelola kelola nih. Kalau enggak nanti dia akan ngomong panjang lebar. Ya udah terlibat di situ. Artinya kita ikut ngobrol dalam percakapannya dia dengan mirroring. Oh dia ngomongnya banyak, kayaknya nggak bisa dengan sekali mirroring. Ya nggak apa-apa, mirroringnya 2 kali. Ya suami, istri, biar dia ngomong terus. Terus wah kayaknya perlu kita tarik agar dia cerita lebih banyak. Kalau udah banyak nggak apa-apa. Karena supaya emang ada apa? Wah, pendek-pendek gitu aja. Dia cerita lagi. Nah, sudah cerita lagi. Nah, kita ngeliat waktunya udah semakin mepet. Wah, udah nih ada titik kita bisa masuk. Kita tarik, kita parafrase, ya. Dia jawab iya. Wah, jawaban pendek gitu. Karena pertanyaan kita adalah pertanyaan tertutup. Terus kemudian langsung kita ambil alih. Bahkan kalau perlu, wah terima kasih banyak nih masukannya Pak Kades ya. Jadi kita belajar nih banyak dari pendapatnya Pak Kades. Padahal dia belum selesai ceritanya. Belum selesai. Tapi karena kita udah parafrase, udah sampaikan aja. Terima kasih banyak sekali Pak Kades atas masukannya. Ini berharga banget. Nah, mungkin saya harus masuk lagi ke sesi berikutnya ya, Bapak Ibu. Ah, udah lempar sesi berikutnya. Nah, si Pak Kades sendiri merasa gimana? Senang? Oh, senang karena kita hargai pendapatnya. Oh, gitu. Ini dari sisi percakapan, pengelolaan percakapan. Nah, ada model lain sebetulnya Bapak Ibu sekalian untuk mengelola orang dominan. Ini sebetulnya yang paling paling nggak menguras tenaga kita gitu. Kalau dalam mengelola percakapan kita kan harus jeli masuk ke dalam percakapan orang ya. Nggak boleh bengong ya. Kalau mau banyak bengongnya atau dalam pengertian kita nggak banyak masuk sini situ dalam percakapan, kita bangun dinamika forum ya. Dinamika forum. Misalnya kita tahu waktu pemanasan atau pengantar di awal sudah ada tuh beberapa orang yang dominan ngomong panjang. Oke, pas masuk ke sesi yang kita mau belajar bersama misalnya ya, nah kita kelompokkan aja orang-orangnya ya, buat 2-3 kelompok ya. Nah, sehingga kalau sudah dalam pengelompokan, maka orang yang dominan itu hanya dominan pada kelompoknya sendiri. Ya, misalnya orang dominannya ada 3, ya kita buat kelompok 6 misalnya. 3. Nah, orang dominan kebetulan masuk ke dalam 2 kelompok. Ya, satu berdua, satu lagi sendiri. Ya udah, kita membiarkan 2 kelompok itu didominasi oleh orang-orang dominan itu. Tetapi kan yang lainnya, yang selebihnya, yang berapa 4 itu kan bebas gitu ya. Nah, setelah itu pun kita bisa tekankan juga bahwa semua orang harus ngomong dalam kelompok. Nah, kasih waktu 4 menit. Nah, di dalam kelompok ya orang dominan mungkin akan menghabiskan 3 menit gitu. Panjang kan waktunya dia. Tetapi dia tetap akan memberikan waktu buat orang lain juga walaupun minimum. Artinya orang lain pun tetap ngomong gitu ya. Setelah itu apa? Setelah itu kita tarik aja masing-masing juru bicara untuk ngomong di dalam forum. Nah, akhirnya semua orang jadi kebagian untuk ngomong gitu ya. Ini contoh model-model pengelompokan.
Menanti model-model pengelompokannya bisa juga kita bangun misalnya dengan teknik-teknik tambahan seperti TWS nih. TWS itu think, write, share. Nah, ini teman-teman yang mengikuti KP biasanya menggunakan berbagai teknik, salah satunya adalah TWS. Think, write, share. Jadi kasih aja kertas buat para pesertanya gitu ya. Terus kita lemparkan pertanyaan, minta dia untuk menuliskan jawabannya di kertas, ditulisin dulu gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian semua orang itu sebenarnya sudah melontarkan ide atau memikirkan pertanyaan kita. Ini jadi bangun partisipasi bersama ya. Udah kasih kertas, dia kasih waktu untuk mikir, dia tuliskan, baru kemudian dia share bersama teman-temannya. Misalnya kalau ada ibu hamil misalnya ya, kelasnya 10. Ya udah bagi sepasang-sepasang, berdua-berdua, ya berdua coba, saling cerita bagaimana pendapatnya atau pengalamannya yang dituliskan tadi itu. Cerita ya. Terus cerita mereka satu sama lain. Baru setelah itu ntar bisa diangkat. Di antara dua itu jadi pilih satu yang jadi juru bicara, terus cerita di forum. 5 orang cerita. Tapi intinya semua orang sudah ngomong, ya. Ingat ya, kita di prinsip kedua itu kan semua orang tuh sebenarnya harus ngomong ya. Jadi kita harus mendengarkan, juga kita harus saling bicara, dalam pengertian jangan sampai ada 1-2 orang yang diam saja, tapi usahakan ngomong. Nah, kalau ada orang dominan itu bahayanya kan dia jadi tertutupi. Nah, dengan model-model seperti ini jadi orang dominannya nggak terlalu menutupi gitu ya. Nah, apalagi yang tadi yang kelompok ya, jumlah kelompok ya. Dibagi supaya kebagian nanti semua orang bicara di dalam kelompok. Walaupun di dalam kelompok itu udah termasuk ngomong ya. Jadi kalau orang itu nggak ngomong, bahayanya dia itu tidak punya rasa memiliki di dalam percakapan. Misalnya ya kelas ibu hamil yang datang 20 orang. Terus 20 orang itu sebaiknya ngomong. Ngomong. Kalau nggak ngomong, takutnya dia ngerasa ya itu kan obrolan bukan saya. Artinya, ya itu pengetahuan buat saya lah, tapi ya itu mah buat mereka-mereka lah gitu. Dia nggak punya rasa memiliki. Kalaupun nanti kita kunci komitmennya, tapi kalau nggak ada rasa memiliki, dia nggak akan terikat di situ. Jadi usahakan buat orang itu ngomong. Walaupun ngomongnya itu di dalam kelompok walaupun ngomongnya berpasangan nggak apa-apa, yang penting ngomong. Walaupun ini yang paling minimalis ya, walaupun ngomongnya itu dipaksa dengan cara misalnya permainan, dengan cara nyanyi, itu juga nggak apa-apa. Membuat orang ngomong dengan menyanyi, dengan permainan nggak apa-apa, itu minimalis. Yang penting semua orang itu ngomong ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Gimana tips kata Bu Ami ya, menghadapi orang yang dominan. Dokter Basra, lihat tadi saya jadi lupa nih. Pak Dokter Basra mau ngasih tambahan nggak? Silakan. Bu Ami, saya serahkan ya Bu Ami. Ke Dokter Basra dulu atau ke Bu Ami, silakan. Ya, Pak Risang, terima kasih. Dari Pak Risang ini tadi saya mencatat beberapa hal terkait strategi bagaimana mengelola orang yang dominan. Yang pertama, eh, bagaimana tentang mengindikasikan durasi, maksudnya memberikan waktu pada orang untuk berbicara. Yang kedua, memberikan kesempatan atau memberikan panggung kepada orang untuk berbicara. Yang ketiga, bagaimana mengelola percakapan menggunakan teknik mirroring dan paraphrasing. Kemudian yang keempat, dinamika forum, bagaimana mengelola kita membuat kelompok-kelompok atau pengelompokan serta menggunakan permainan-permainan dalam kelompok tersebut. Nah, belum dilanjutkan itu tadi yang terakhir ya Pak Risang ya. Masih ada satu lagi kayaknya. Oh, Tapi belum permainan-permainan. dibahas. Iya. Ini sih intinya permainan itu membantu orang ngobrol aja. Sehingga orang yang dominan itu tidak merasa sebagai seseorang yang menguasai di kelas. Jadi gini, kalau orang itu ngomong, itu sebetulnya dia ikut menguasai kelas.
kalau orang semakin nggak ngomong, dia tuh nggak punya sense bahwa dia tuh menguasai ruangan, menguasai forum. Jadi kalau memang permainan bisa membuat dia itu ngomong, berinteraksi sama orang lain, itu membuat dia tambah pede gitu loh, pede untuk ngobrol di dalam forum. Itu sih Bu Ami, saya lupa tadi Oke. menyinggungnya ya. Kalau bicara waktu melipir itu Pak Risang, Kenapa? Oh, waktu bicara melipir. waktu melipir, Dokter Basra Ini, ini, Bu, Dokter Basra silakan Dokter Basra. Gimana Dokter ya Pak Rizal? Basra. Nanti saya justru mau nanya. Yuk, Melipir yuk, gimana Bu Ami? Dokter Basra. Gimana Bu Ami? Melipir Eh, gimana Bu Ami? ada satu poin tadi, mungkin Dokter Basra ini sih bisa menyampaikan pengalaman mungkin ya. Ada satu poin yang belum disampaikan oleh Pak Risang tadi bicara waktu melipir. Itu, itu. Oh, Pak Risang dulu aja, Pak Risang Nanti dulu aja. biar Pak Risang dulu. Silakan Pak Risang. Sorry tadi saya kirim Atau dulu ke grup. tanya jawab Sorry. dulu mungkin ya. Atau Ini diskusi dulu. boleh Bu Ami. Tadi saya Nah, kirim itu filenya ke grup, nanti bisa ditaruh di itu apa eh di di forum kemisan ya. Nah, ini yang tadi itu tentang waktu melipir cuma gini aja sih. Kadangkala ada kita di antara kita suka pakai teknik mendekati orang waktu melipir gitu. Supaya apa? Supaya orang itu bicara, supaya orang itu apa namanya lebih memperhatikan atau lebih kooperatif, dikelola. Ya kalau misalnya dia dominan, dikurangi dominasinya. Kalau dia itu diem, dia bisa ngomong. Itu kadang-kala pakai waktu melipir. Jadi misalnya waktu rehat gitu, kita deketin orangnya, ya. Itu materi yang ini kemarin Bu Ami yang saya tulis tentang interaksi antara komunikator dengan peserta secara individual. Itu maksudnya waktu melipir. Nah, eh, menurut hemat kami harus hati-hati untuk menggunakan waktu melipir dalam rangka mengelola percakapan. Kita nggak bisa datang misalnya sama orang itu terus ngomong, Bu, kok diem aja dari tadi, Bu? Ngomong dong, gitu. Biasanya kalau kita gituin, dia semakin nggak ngomong tuh. Nah, terus gimana dong kita manfaatkan waktu melipir kita untuk membuat orang itu mau cerita. Nah, disitulah kita sebetulnya pentingnya membangun hubungan dan bertanya-tanya. Bertanya-tanya, misalnya forumnya itu ngomongin tentang apa imunisasi. Waktu melipir, eh, saat rehat-rehat misalnya ya, sama ibu-ibu yang belum ngomong, ya tanya Bu, bangun hubungan dulu lah ya. Bu, dari posyandu mana? Oh, kami dari sini sini sini. Oh, gimana di sana po imunisasinya? Oh, gini 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 gini. Oh, terus gimana? Biar 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 orang tuh tahu bahwa kita mendengarkan dan menghargai apa yang diomongkan supaya topik menarik. Oh, gitu gitu. Wah, itu menarik loh Bu kalau diangkat Bu. Oh, ceritakan Bu, itu menarik Bu. Jadi kita itu ngajak ngomong orang atas ide yang disampaikan kepada kita gitu ya. Terus kemudian kita minta dia angkat ceritanya itu di forum. Itu menarik tuh Bu. Nah kayak gitu. Jadi caranya itu bukan direct mengatakan oh Ibu diam aja dari tadi Bu ngomong dong Bu gitu. Terus orang semakin tertekan. Jadi kita ajak ngobrol, terus sambil kita dengarkan, terus kita identifikasi hal-hal menarik yang sebetulnya bagus untuk diangkat di dalam forum ya. Mungkin itu kali Bu Ami ya maksud saya sih. Dokter Basra silahkan tambahkan kalau ada pengalaman lain banyak nih Dokter Basra nih. Ya ada Pak ya, Risang, ya, aman siap. sementara. Sementara aman. Kalau dari saya sih, kayaknya memang dari paparan Pak Risang tadi clear ya. Apa kalau justru sama orang dominan ini malah jangan dilawan Pak Risang ya. Jangan dilawan deh. Kalau dilawan malah jadi nggak hikmat gitu ya. Jadi nggak kondusif. Justru malah kita harus fasilitasi ya prosesnya. Mungkin nanti kita sharing-sharing tapi udah yang tangan tuh Bu Ami. Oke, langsung ke diskusi ini berarti ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini kesempatan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Risang langsung. Silahkan, kalau saya anjurkan langsung open mic saja. Pak Alfarisi, Pak Arif Rahman, siapa nih? Pak Alfarisi dulu mungkin. Yo, hatur Silahkan. nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau nanya nih kepada Bang Risang Waalaikumsalam. Silakan, dan silakan, Mangga. narasumber kawan yang lain. Eh, dalam perubahan perilaku ini kan tentu kita membutuhkan banyak kader di lapangan ya Bang. Bagaimana kemudian kita mengumpulkan kader-kader baru, karena kan biasanya kader-kader lama tuh udah lanjut usia ya, banyak yang udah senior umurnya. Jadi butuh regenerasi sehingga pada saat satu momen kita kumpulkan nih yang muda-muda untuk jadi kepanjangan tangan kita misalkan di dinas untuk melakukan kampanye penyuluhan perubahan perilaku. Dan biasanya sebelum kita masuk ke dalam materi itu kan harus ada dinamika kelompok ya. Mungkin Abang bisa gambarkan mungkin berapa 10 sampai 15 menit hal-hal apa saja yang kita lakukan dalam dinamika kelompok untuk mencairkan suasana tuh Bang, karena dalam waktu dekat ini mungkin saya tanggal 21 ngisi dinamika kelompok nih untuk forum anak nih Bang. Silakan Bang, atur nuhun. Oke, terima kasih Pak Alfarisi. Nah, seperti itu sih Pak Risang. Bagaimana mengelola Respon Ibu Ami ya. Ya, langsung saja Pak Risang. Saya mau respon satu dulu. Benar, kita harus punya armada kader, armada komunikator. Jangan nakes, jadi andalan untuk komunikatornya. Satu puskesmas kan kita berapa desa, berapa kelurahan, Dokter Basra? 10. Tergantung. Kalau Jakarta berapa? 10 Jakarta satu Jakarta campur. 10. 10 lah. Posyandu saja 10 Pak Risang. Iya. PKL. Termasuk banyak. Kalau di Iya. daerah saya, di tempat saya, kader posyandu 5. Nanti masih merangkap lansia, Iya. posyandu. Kalau di Jakarta banyak. Jadi konsepnya begitu. Kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan itu atau komunikator di layanan gitu, itu bukan berarti kita itu jadi satu-satunya tenaga komunikator, nggak mungkin itu. Makanya kalau konsep kami itu teman-teman di puskesmas itu harus menjadi pelatih untuk melatih teman-teman kader. Kualifikasinya harus bisa sampai ke pelatih karena tugas komunikasi atau edukasi masyarakat harus didelegasikan. Nggak mungkin nanganin satu desa aja nggak mungkin gitu sendirian. Apalagi kalau 10 desa, 10 kelurahan, nggak mungkin. Makanya benar tadi Pak Alfarisi itu mau pelatihan tuh bagus gitu. Kita harus memperbesar armada komunikatornya. Apakah hanya kader posyandu? Nggak juga gitu. Bisa masuk ke kelompok-kelompok lain juga. Kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu muda gitu, kelompok ibu muda pengajian juga ya, kelompok remaja, kelompok anak-anak, kelompok-kelompok usaha tani misalnya. Kalau mereka punya yang penting ada wadahnya aja ya. Kalau ada wadahnya gini, kenapa saya mementingkan kalau ada wadahnya itu adalah karena kalau ada wadahnya, berarti kan ada kegiatannya. Kalau ada kegiatannya, kita bisa atur supaya kita bisa masuk ke kegiatan itu tanpa kita harus memunculkan mata anggaran konsumsi, mata anggaran tertentu gitu, nggak usah gitu. Kan ada pertemuan misalnya PKK sebulan sekali, nah kita masuk ke sana. Ada pengajian remaja sebulan sekali, kita masuk ke sana. Itu pentingnya kalau kita masuk ke kelompok-kelompok yang sudah ada wadahnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana cara melatihnya? Ya pertama sih mungkin kita harus ikutan pelatihan dulu ya Bu ya. Ikutan pelatihan untuk menjadi pelatih itu bagusnya begitu. Ya tapi mungkin karena sementara ini kesempatannya terbatas, sementara peminatnya banyak banget Bu. Bapak, ini gelombang kedua KAP yang akan dilakukan tanggal 28, ini hari keberapa? Hari ketiga ya pendaftaran itu udah 130-an yang daftar. Padahal yang diterima itu hanya 20. Kekuatan kami untuk membiayai akomodasi, konsumsi, transport lokal ya. Transport lokal itu dari Jakarta ke Tangerang itu cuma 20 orang. Artinya nanti transport ke Jakarta itu masing-masing. Tapi itu pun banyak yang daftar sampai 130 ya. Makanya memang kapan nanti kita harus kembangkan ya Bu ya, gimana caranya kita harus buat pelatihan untuk pelatih yang bisa lebih masif lagi. Nah, sekarang pertanyaan Pak Alfarisi ya. Gimana caranya buat dinamika kelompok? Kalau dalam konsep KP itu, step pertamanya namanya pemanasan. Gimana buat pemanasan? Nah, pemanasan itu
ya, itu kita sebut sebagai moment of truth, waktu pendek yang penting sekali. Penting untuk apa? Satu, untuk mengenalkan diri kita. Makanya kalau kita mengenalkan diri kita, jangan datar. Perkenalkan nama saya Risang, ya, nggak bisa gitu. Tapi dengan cara yang sekali kita sampaikan itu menancap. Ini ada Bu Erna nih. Oh, Bu Erna itu bukan Bu Erna Surabaya ya. Itu ada Pak Rahmat di sini. Nanti bisa Pak Rahmat cerita gimana caranya menyampaikan eh, mengenalkan diri dengan cara singkat tapi yang menancap gitu ya. Entah pakai apa namanya, pakai pantun kah atau pakai permainan atau pakai apalah gitu ya. Nah, terus yang kedua, orang itu harus tahu atau peserta itu harus tahu. Kalau di kasus Pak Alfarisi berarti remaja ya. Remaja harus tahu apa tujuannya. Nah, silakan disampaikan dengan bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari. Jadi bahasa sehari-hari aja. Pengen ngajak apa, belajar tentang apa, sehari-hari. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya ya, kita harus jelaskan nanti prosesnya seperti apa. Kalau setengah hari, kalau seharian isinya apa, jelaskan saja secara singkat gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting berikutnya adalah kita harus tahu apakah pesertanya itu sudah saling kenal atau belum. Ini remeh tapi penting nih. Jangan sampai di skip. Kalau dalam pelatihan KP itu kita nggak boleh skip aspek sosial. Jadi aspek sosial, aspek interaksi antara peserta. Justru kekuatan kita itu di sini. Jadi kita harus bantu agar para peserta itu saling berkenalan, ya. Bisa dan akan beda hasilnya. Kemarin siapa Bu Vivi ya kirim-kirim itu foto. Mana Bu Vivi? Nggak ada Bu Vivi ya. Buat Ada pertemuan tuh, ada tuh. ada Bu Vivit. Ada Bu Vivi. Ya Bu Vivi cerita Hadir, sedih hadir lah. Pak, hadir Pak. Gimana tuh ceritanya di ibu hamil di mana tuh di puskesmas? Apa Heeh. akibatnya kalau kita buat sesi perkenalan? Oh, Dan ya, kemarin itu dapat acara di sana. Lah posisi duduk kan juga tidak memungkinkan ya Pak Risang ya, karena ibu hamil diusahakan yang istilahnya yang nyaman sehingga menggunakan kursi untuk pengunjung gitu, untuk kursi tunggu. Nah, di sana itu karena ibu hamilnya itu pada diam-diam karena mereka berasal dari eh, desa yang berbeda. Di sana ada 4 desa. Nah, terus kita ajak bermain tuh, bermainnya dengan memperkenalkan nama gitu ya. Jadi saya hanya minta mereka eh, ada satu baris itu saya buat 2 kelompok gitu, 2 kelompok. Jadi ada 6 orang gitu ya, 6 orang. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, tergantung duduknya gitu. Nah, kemudian saya praktekkan, saya katakan terima kasih, perkenalkan nama saya Vivi gitu ya. Terus yang ibu ini nanti meneruskan terima kasih Bu Vivi, nama saya Rini. Nah, nanti ibu yang selanjutnya mengatakan terima kasih Bu Vivi, Bu Rini, nama saya Nena dan seterusnya sampai nanti ke 6 orang tadi berbicara memperkenalkan nama. Nah, setelah semuanya memperkenalkan nama, nih saya ajak ini untuk menyebut semuanya bareng-bareng menyebutkan namanya gitu. Jadi sama-sama misalkan Bu Vivi, Bu Rini, Bu Nina, sampai dengan yang ke-6. Nah, kemudian setelah ke-6-nya tadi sambil tertawa, ketawa ya karena mula-mula kan nggak cair tuh kaku. Akhirnya mereka sudah bisa ngobrol gitu ya, sambil udah bisa ketawa-ketawa. Kemudian saya ajak lagi dengan kelompok belakangnya suruh gabung gitu ya. Wah, ya nggak mungkin Bu, ini banyak sekali gitu ya. Tapi ternyata ketika kita ajak bermain dengan cara yang sama, itu 2 kelompok jadi satu. Itu yang paling terakhir bisa menyebutkan, bukan hanya yang terakhir, semuanya bisa saling menyebutkan nama-nama ibu hamil yang hadir pada hari itu, Pak Risang. Jadi dengan cara seperti itu akhirnya yang tadi beku bisa jadi cair gitu. Jadi kayak kayak pasar ya. Jadi kalau sudah ketemu wah wah seperti itu Pak Risang. Mungkin itu apa pengalaman yang kemarin saya lakukan pada saat ada gerakan ibu hamil di puskesmas yang ada di wilayah saya. Terima kasih. iya, terima kasih Bu Vivi. Itu ceritanya Bu Vivi. Sehingga ibu-ibunya pada senang gitu, pada ketawa, pada ngobrol. Nah, waktu Bu Vivi ngasih materi kan jadi lebih gampang ya Bu Vivi ya. Lebih Iya Pak mudah gitu. Risang, jadi pada ikut nyanyi juga. Kalau ikut nyanyi pula. Nah, itu Iya. pentingnya
Pak Alfarisi sama Ibu Bapak ya proses saling mengenal. Nah, kita jangan sampai luput atau apa namanya, terlupa, tahap itu ya. Bahkan tadi Bu Vivi cerita, semua menyebutkan nama teman-temannya. Itu membuat kepercayaan diri mereka lebih naik gitu. Ibu hamil kan biasanya kebanyakan pada diem-diem gitu. Kalau udah dibuat gitu mereka pada ngomong, cerita, dan mengikuti sesi edukasinya jadi lebih menyenangkan ya. Nah, yang terakhir itu setelah sesi perkenalan, itu kita buat sesi permainan singkat. Ya, sesi permainan singkat supaya apa? Supaya mereka tambah senang aja gitu. Tambah senang, dikuncilah pemanasan di situ. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana dinamika kelompok atau pemanasan kalau dalam bahasa KP ya seperti itu. Nah, gimana kemudian membuat remaja ya pada tertarik menjadi kader? Sebetulnya gini, kan kita suka mikir bahwa untuk menarik mereka agar mau jadi komunikator maka harus ada insentif. Wah, harus ada uangnya, harus ada ini, harus ada kasih jaket, harus kasih. Kalau kita nggak ada anggaran untuk itu, nggak usah khawatir kok. Ada ada faktor-faktor yang buat orang itu mau melakukan yang didasarkan pada satu rekognisi sosial. Kebanggaan. Jadi kalau dia jadi komunikator dia merasa bangga. Tapi komunikator yang dia bisa lakukan ya. Misal dia belajar teknik-teknik komunikasi dan ngerasa, oh gini caranya nih. Dia seneng. Terus dia bisa melakukan itu. Kan bangga gitu. Nah yang berikutnya adalah, yang tidak kalah penting adalah modal sosial. Ini yang seringkali orang lupakan. Modal sosial adalah modal di luar modal ekonomi. Ya. Nah kita itu sebetulnya banyak dipengaruhi oleh modal sosial. Gotong royong itu modal sosial. Kenapa mereka mau melakukan sama-sama? Ya, apakah ada uang di situ? Enggak, kok namanya konsep gotong royong itu enggak ada. Nah, cuma gotong royong itu bukan berarti melakukan bersama-sama saja, bukan. Ada prosesnya. Ini yang seringkali orang luput. Sebetulnya memanfaatkan modal sosial, kalau kita bilang kerjasama itu adalah gejala ya, gejala dari modal sosial. Orang sama-sama ngebersihin lingkungan itu gejala ya, atau hasil dari modal sosialnya lah yang terlihat. Tapi prosesnya itu harus melalui saling kenal, berteman, punya pemahaman yang sama, punya visi yang sama. Nah, itu yang harusnya sebetulnya digarap sehingga kerja gotong royong fisiknya itu jadi lebih mudah. Kalau hanya fisiknya terlihat mereka sama-sama kerja, tetapi tidak ada proses untuk saling mengenal, akrab, ya, terus saling paham, punya visi yang sama, itu namanya bukan gotong royong dalam hemat saya, itu namanya kerja rodi. Tapi ntar orang nggak suka saya bilang begitu ya. Tapi emang gitu, misalnya kita mobilisasi orang, Pak Kadesnya, ayo semua, keluar, keluar, keluar. Terus kemudian membersihkan lingkungan. Tapi di situ mereka tidak saling kenal misalnya dengan warga satu sama lain. Mereka belum percaya bahwa warga lain juga temannya mereka yang nanti bisa saling tolong menolong. Jadi kalau bicara modal sosial itu jangka panjang dan bukan hanya di satu kegiatan aja. Orang kenal gitu. Orang kayak makanya kalau ibu, kalau kader-kader ya, kalau pada kumpul di puskesmas, saya suka buat sesi perkenalan agak panjang supaya membantu mereka saling kenal. Saling kenal itu nanti bisa bangun modal sosial di antara mereka gitu. Kalau mereka mampir ke posyandu lain atau ke wilayahnya si kader, kontak, mampir dulu, ngobrol, senang gitu. Kalau mereka punya peluang bisnis bisa di-share di situ, ya. WA-nya aktif jadinya gitu. Tanya-tanya, anak saya mau masuk sekolah ini, kan dekat-dekat itu ya tempat kamu, gimana tuh sekolahnya? Dia bisa kasih informasi. Itu namanya modal sosial. Makanya itu harus digarap. Nah, kader-kader walaupun nggak punya duit, nggak dikasih duit, tapi kalau modal sosialnya meningkat, itu juga mereka bahagia kok terlibat dalam kegiatan-kegiatan kader. Nah, makanya tadi kalau pertanyaannya adalah gimana nih cara membuat remaja-remaja untuk mau terlibat sebagai komunikator atau kader, coba deh aspek modal sosialnya juga digarap gitu. Apalagi kalau kita nggak punya uang, maka modal sosialnya harus semakin kuat. Nah, gitu kurang lebih. Silakan, silakan. Dokter Basra, Bu Ami, silakan. Bang, ini kan izin menyambung, Bang. Saya diberikan waktu sekitar 4 jam itu untuk dinamika kelompok saja. Itu pelatihan 2 hari, di mana nanti peserta akan dilatih tentang konselor sebaya, tentang informasi gizi agar menjadi pelopor
sosialisasi pencegahan stunting di tengah masyarakat nih, forum anak. Nah, selama 4 jam itu apa kita warnai dengan permainan atau kita ngejelasin pakai PowerPoint apa itu dinamika kelompok bla bla bla. Maksud saya masukannya Gini, nanti kita gini, gini, Pak Alfarisi ya. Kalau KP itu pelatihannya nggak boleh pakai PowerPoint ya. Jadi PowerPoint itu hanya ketika masuk ke masalah teknis. Cara ini, cara membuat ini 1, 2, 3, 4, 5 mungkin pakai PowerPoint boleh, pakai kertas boleh, tapi usahakan jangan bawa PowerPoint. Nah, dinamika kelompok itu juga jangan di-PowerPoint-kan. Dinamika kelompok itu harus dialami. Dialami sama siapa? Dialami sama pesertanya. Bukan diajarkan bahwa dinamika kelompok adalah, wah bukan. Dinamika kelompok adalah bla 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 bla, bukan. Tapi itu harus dialami. Biasanya kalau 4 jam lama bener ya. Itu biasanya mode-mode lama itu suka pakai dinamika kelompok yang panjang tuh. Kalau dalam pelatihan-pelatihan kami sekarang ini biasanya pelatihannya sendiri itu menjadi komunikator cuma 4 jam. 4 jam kalau untuk komunikator dasar itu artinya kalau kita latih mereka 4 jam, mereka harus bisa untuk berkomunikasi dengan orang atau kelompok. Itu 4 jam. Bahkan praktek-praktek kemarin 3,5 jam Dokter Basar ya. Betul. Kalau 3,5 TOC, jam. Nah, TOC atau Training of Communicator 3,5 jam. Harus siap dengan 3,5 jam itu kemudian menjadi komunikator. Jadi kalau 4 jam lumayan lama benar itu Pak Alfarisi. Tapi kalaupun dikasih 4 jam, ya udah. Misalnya 1 jam untuk sesi perkenalan. Sampai apa? Sampai hafal namanya. Semua, kalau 40 orang semuanya hafal. Dan kemudian bukan cuma hafal aja, tapi juga tahu misalnya apa hobi-hobinya semua orang itu. Dalam kan? Wah. Satunya 1 jam lagi adalah teknik-teknik dasar untuk berkomunikasi. Bukan teori, tapi dialami. Jadi dalam dinamika kelompok kan mereka harus juga menguasai teknik bertanya, mendengarkan supaya mereka terhindar dari konflik antara mereka. Ya udah ajarin teknik apa namanya bertanya, mendengarkan. Supaya mereka ajak mereka mengalami itu. Ajak juga mereka mengalami teknik-teknik seperti brainstorming supaya nanti kalau dalam diskusi kelompok mereka tahu cara melakukannya gimana. Jadi ajak mereka mengalami. Ajak mereka mengalami yang lain-lain ya, terkait sama, apa namanya, kerja-kerja kelompok nantinya. 4 jam lumayan tuh, Pak Alfarisi. Itu di mana sih rencananya? di daerah aja bang. Iya, tapi lumayan tuh, lumayan panjang tuh. Jadi silakan aja Mas, itu pakai teknik-teknik dasar KP aja itu diajak teman-teman remaja mengalaminya. Udah 4 jam. Cukup mungkin ya? kalian maksudnya ada sesi simulasi public speaking digilir gitu ya agar terpenuhi waktunya bang. Kalau dinamika kelompok itu biasanya bicara tentang kesiapan mereka untuk belajar suatu hal. Jadi kayak misalnya kan kita di ruangan mau 5 hari ini, 5 hari. Jadi dalam 5 hari itu kita harus belajar gimana kita bawa diri gitu, yang dukung proses belajar kita nanti. Cara nanganin konflik, kita belajar mengalami cara ngomong boleh, public speaking boleh, terutama public speaking di antara kita gitu ya. Ya ngomongnya seperti apa, tidak judgmental, harus deskriptif gitu ya. Cara mendengarkan seperti apa, brainstorming gimana, itu dasar-dasar seperti itu aja. Gitu mungkin ya Pak Alfarisi. Nanti silakan coba mampir-mampir ke grup forum kemisan tuh banyak teknik-teknik yang kita sampaikan di sana juga. Siap bang, nanti paling lanjut WA bang ya. Ya, ya, Thank you, thank boleh, you. boleh. Ya, thank you. Silakan Bu Ami, Dokter Terima Basra. kasih Pak Alfarisi. Semoga lancar Pak nanti kegiatannya ya Pak ya. Baik, Satu saya no. lanjut. Ya, sip. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Arif Rahman. Yuk Pak Arif yuk. Wah Pak Arif Rahman nih lama nggak nongol nih di forum kemisan. Bener tuh. Baik. Udah Sibuk lama. ya? Mohon maaf Sibuk. ini. Ini sibuk banget tuh. Lagi biasanya akhir tahun kejar kejar tayang Kejar kita. tayang. Ya, Oke, sekarang kejar tayang silahkan. lagi kan Agustus, momen-momen memang Oh lagi iya. running ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Risang, Pak Dokter, Mbak Ami, teman-teman Forum Komisan, Forum KP yang luar biasa hari ini ya. Semoga
kegiatannya lancar semuanya ya. Dan saya mau konfirmasi juga ini tadi saya dengar jadi pesimis saya Pak Risang, saya sudah daftar itu untuk besok tanggal 28. Saya nggak tahu baru daftar tadi malam, berarti saya ke 100-an dong. Masya Allah. Berarti nggak dapat 20 orang tuh nanti. Tapi nggak apa-apa, yang lebih baik akan gitu, apa namanya, dengan forum ini juga, ini luar biasa, pencerahannya luar biasa. Terkait dengan materi kita hari ini ya, pembicara dominan ya, ini memang kalau dilihat pengalaman saya dia berbagi saja mungkin Pak Risang ya, berbagi pengalaman ya, mungkin sekaligus nanti mungkin kalau ada yang dikoreksi atau mohon saya dibantu gitu ya. Saya berbagi pengalaman saja karena memang saya pernah mengisi itu di forum kader KAP, kemudian nakes juga melatih nakes dan apa namanya, organisasi kebetulan tahun 2002, akhir tahun 2002 itu dari saya lupa penyelenggaranya. Jadi kita memang ada dari pramuka, dari Dharma Wanita, dari semua itu, tapi kita gilir. Jadi kemarin kalau itu Mas Romi kemarin tim kami di NTB gitu ya. Kemarin sempat hidur kita lihat, wah dia berangkat sendiri nih, tak ngajak-ngajak gitu. Nah, ini juga ada apa namanya, saya harus bisa nih kayak Mas Romi gitu pikirnya. Tapi ini pengalaman saya begini Bapak Ibu teman-teman terkait dengan pembicara dominan. Ini memang kalau pembicara dominan ini memang jujur ya, kadang-kadang itu bisa mematikan gaya kita tuh ketika di depan. Oh dia terus gitu. Tapi saya pikir kadang-kadang ketika dia berbicara pun ketika dalam suatu forum itu di mana forum itu lagi pada sepi atau mungkin jam-jam segini kan biasanya jam siang hari ini kan jam-jam suntuk betul tuh, ada orang lagi habis makan, ke jam 3 terus kena AC. Wah itu betul-betul kita, apa namanya, betul-betul menjadi tantangan kita tuh sebagai pembicara, sebagai fasilitator gitu, bagaimana cara kita mengelola kelas, memanajemen kelas kita gitu. Nah, hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, teman-teman, yang saya lakukan, yang saya alami gitu, ketika ada yang dominan gitu, terutama teman-teman dari nakes, ini kan luar biasa. Nakes ini kan kalaupun kita berbicara, pernah ada satu teman fasilitator sebelumnya mengatakan, Bapak Ibu kosongkan kelas itu. Wah diprotes itu. Kenapa kita harus dikosongkan kelas? Maksudnya kan supaya bisa menerima ilmu. Tapi ketika cara menyampaikan gitu, oh saya tidak setuju. Nah, ketika saya belajar dari situ, saya tidak ingin saya tidak ingin menggarami lautan, saya bahasa begini. Saya kira Bapak Ibu ini adalah orang para ahli yang hebat dan semuanya kita di narasumber. Kita ajak dulu. Nah, di situ bagaimana caranya kita kesan pertama tuh kita harus betul-betul ini termasuk Bapak Alfarisi tadi bagaimana caranya kita ketika dinamik kelompok ini kan mereka ini kan datang dengan formal, datang dengan ilmu yang berbeda-beda, datang dengan pengalaman yang berbeda-beda, datang dengan titel yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda. Nah, di sini bagaimana itu tantangan kita sebagai fasilitator supaya mereka itu di situ betul-betul dihargai. Betul katanya Pak Risang tadi bagaimana kita itu mampu menyatukan mereka forming. Memang tahap kedua setelah dinamika kelompok itu ada storming gitu, ada dinamika, ada perdebatan tentunya. Dan di situ memang yang tantangan kita. Di situ munculnya orang dominan itu. Kadang-kadang bagaimana dia terus gitu. Kadang interupsi lah, kadang-kadang apa cerita pengalamannya lah. Wah, ini luar biasa tantangan betul. Ini memang tapi bagi saya ini hal yang unik gitu. Hal yang unik bagaimana cara kita nanti di forum itu mengelola kelas kita. Nah, yang saya lakukan memang pertama saya memanfaatkan gestur tubuh saya gitu ya, memanfaatkan itu tadi mirroring sudah kita lakukan, kemudian melaksanakan paraphrasing itu sudah kita lakukan. Tetapi terus ya pada akhirnya kita harus menggunakan gestur tubuh kita. Artinya mungkin dengan gestur tubuh kita mengalihkan pandangan itu ke teman yang lain atau mengarah, oh izin Bapak mungkin ada mungkin Bapak Ibu yang lain di luar biasa Pak A yang udah biasa memberikan pengalaman ya saya seperti itu. Langsung potong aja gitu ketimbang kelas kita tuh didominasi dia terus gitu. Nah itu yang memang saya lakukan itu. Apakah di forum KAP ini diperbolehkan seperti itu atau gimana? Nanti mohon Pak Risang nanti saya dikoreksi. Tapi yang saya lakukan biasanya seperti itu. Saya gunakan gestur tubuh saya ngalihkan pandangan ke pembicara yang atau pembicara yang lain. Tapi kalau memang kelas masih ribut, kita ice breaking dulu deh, kita bangun dulu, kita yel-yel dulu, kita energizer. Nah, itu mungkin yang saya lakukan pada saat ketika momen-momen ini terjadi. Dan yang paling penting ini juga, kadang-kadang saya setuju tadi,
Di forum KAP kadang-kadang memang kita harus betul-betul menguasai metode. Yang saya lakukan begini, kita kan kita lihat dulu nih, siapa sih sasaran kita yang kita ajak bicara nih? Apakah kader? Apakah nakes atau nah yang kita lakukan, kita harus betul-betul menguasai panggung kita. Minimal kita harus datang di forum itu ya 10 menit atau 15 menit sebelum. Kenapa? Kita harus betul-betul menguasai. Kita cek sound, kita lihat daftar absensi siapa mereka ini gitu. Bagaimana latar belakangnya mereka siapa supaya kita tahu gitu pada siapa yang kita ajak bicara ini siapa sih gitu. Nah, ketika saya misalnya pada forum anak muda, kebetulan Saparisan juga di sini di NTB saya juga apa namanya? Saya juga membina pramuka, membina Sakabakti Husada gitu ya. Nah, yang saya lakukan itu gitu. Tadi luar biasa teman-teman bagi kalau itu anak muda biasanya yang paling disenangi adalah learning by doing. Langsung melakukan saat itu juga. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Jangan tiba-tiba kita masuk, kita langsung melakukan enggak. Jadi kita pertama kita angkat why. Apa sih yang akan kita angkat nih? Kita angkat enggak apa-apa kalau kelihatan lebay. Teman-teman sekalian kata Indonesia ini apa namanya campak itu betul-betul membahayakan. Bila kalau ada video ya udah kita angkat. Atau mungkin kalau kita ingin berbicara tentang gizi buruk, kita tampilkan video-video atau yang terkait dengan gizi buruk, angka mungkin atau hasil penelitian. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Nah, kemudian baru kita jelaskan apa sih itu gizi buruk. Nah, kenapa gizi buruk, definisinya apa. Nah, ini mungkin kalau yang saya lakukan Pak Risa, mungkin ini mungkin saya pakai slide dulu. Nah, begitu saya masuk ke 3 tuh, saya ingin mengajak mereka bagaimana solusinya ini. Bagaimana kita harus memecahkan gizi buruk ini? Apa solusi yang harus kita tawarkan? Nah, ini yang saya lakukan biasanya saya dibina suasana, membimbing kelompok dulu, kemudian kalau adik-adik remaja biasanya apalagi sekarang kan HP kalau kita bertanya biasanya udah mereka main HP daripada kita larang mereka main HP ya udah gunakan HP-nya kita bagi kelompok coba apa namanya presentasikan ini gitu. Nah, mereka nanti akan menjelaskan itu. Nah, ini kita bisa istirahat dulu atau kita bisa memantau aktivitas mereka. Oh, sangat semangat sekali tuh mereka tuh. Kalau mereka bikin kelompok, apalagi kalau biasa kita berjongkok, senang, berdiri, senang, berputar-putar mencari teman kumpul 5. Nah, itu mereka tuh, udah heboh sudah itu ruangan itu. Nah, kalau sudah begitu, jangan langsung berikan tugas, tapi tugas pertama satu tunjuk ketua kelompoknya siapa. Yang kedua, buat yel-yel kelompok. Nah, ini menjadi penilaian. Kelompok yang paling heboh dapat hadiah dari saya. Nah, gitu. Dari saya. Kita memang harus dari rumah kita bawa coklat itu apalah gitu untuk memotivasi mereka. Nah, itu mereka tuh kreativitasnya luar biasa anak muda tuh. Nah, kalau tadi Pak Alfarisi 4 jam, kurang kalau menurut saya itu Pak 4 jam. 4 jam kalau sudah kita kurang sebenarnya itu kalau dinamika kelompok gitu. Begitu kita masuk mereka, kemudian kita 30 menit diskusi, 15 menit diskusi. Nah, yang paling di sini yang terakhir kita, bagaimana call to action-nya. Kita di sini sebenarnya inti penjelasan kita. Bagaimana kita mampu mengajak mereka untuk hadir bersama-sama. Bila perlu kita buat kesepakatan. Gimana kalau minggu depan kita hadir di sini, kita melakukan apa? Kemudian kita mengajak mereka. Nah, ini tantangan kita. Bagaimana kalau kegiatan selanjutnya kita turun ke masyarakat, kalau turun masyarakat minimal kita mau sasar apa dulu. Kalau hanya sekedar pengetahuan cukup mungkin. Tapi kalau kita sasar langsung implementasi ya sudah biasanya adik-adik pramuka tuh biasanya sosialnya tinggi. Mereka langsung gerak tuh. Mereka mengumpulkan membantu kita untuk apa namanya untuk donasi telur gitu kemudian berbagi itu. Nah, kemudian nanti di sekolahnya ya tapi ini yang belum baru apa namanya tindak lanjut ke depan mudah-mudahan ke depan itu bisa berjalan. Jadi kita berharap saya berharap nanti ke depan adik-adik karena tantangannya memang adik-adik yang kita bina ini kan karena mereka kan apa namanya kelas 1 kelas 2 naik kelas kemudian kan mereka juga kuliah gitu. Ini yang memang menjadi tantangan kita untuk adik-adik remaja memang. Dan terkait dengan pembicaraan dominan tadi satu hal yang memang harus kita miliki
satu kata saja, sabar. Itu saja mungkin. Jangan dilawan gitu, jangan dilawan. Itu saja mungkin saya Pak Risang, Pak Dr. Basra yang bisa saya berbagi hari ini. Jadi Pak Alfarisi, kalau untuk dinamika kelompok yang perlu kita ketahui itu memang forming, orang-orang datang dengan formal, ya kemudian nanti akan ada storming. Nah yang terakhir ini ada norming. Norming ini yang memang tadi sebenarnya konsepnya sama aja sih sebenarnya. Kenapa? Dinormalkan kembali, satu kembali. Biasanya mereka kita terakhirnya adjourning itu kita ajak mereka bagaimana mereka setelah kita pelatihan ini apa sih tindak lanjutnya gitu. Jangan sampai kehadiran teman-teman di forum yang kita ajak itu hanya sekedar datang, nerima ilmu, habis itu bubar gitu tanpa ada aktivitas yang dilakukan selanjutnya. Itu saja mungkin yang saya lakukan, apa yang saya bisa berbagi hari ini. Mohon maaf, mungkin kalau ada yang bisa dikoreksi silakan. Saya kembalikan Mbak Ami. Terima kasih Mbak Ami, Dr. Risa. Oke, terima kasih Pak Arif Rahman sharingnya. Pak Rahman, yang Pak Romi itu yang Pak Romi Hidayat ya maksudnya ya? Iya, Romi NTB dia. Pokoknya kita satu Iya, tim. dari Saya Lombok Mbak kemarin Desi, ikut. Mas Romi itu satu tim di KAP NTB. Oh iya kemarin ikut TOT yang batch 1. Iya tuh dia foto tuh, waduh nggak ngajak-ngajak Oh, dia. Ngiri. oke, salam buat Pak Romi, Pak Rahman. Iya, siap. Ada di grup Oke. Remisan juga kalau nggak salah dia. Iya. Terima kasih sharingnya Pak Rahman. Nah, Iya. saya minta ini dong suaranya Dr. Basra. Dari apa yang disampaikan Pak Rahman ini dong sedikit. Iya, suara saya lagi ketawa. Pak Arif mantap banget ini. Iya, saya sepakat itu apalagi kalau remaja itu sebenarnya harusnya lebih asik ya. Dia harusnya lebih gajaim tuh kalau remaja gitu. Saya juga punya pengalaman bantu proses fasilitasi posyandu remaja ya di Bandung, di salah satu puskesmas dan di Kabupaten Tasik gitu. Sama prosesnya menyenangkan dan justru tantangannya itu bikin ini relevan bagi mereka gitu. Karena bagi mereka kan sebenarnya masalah penyakit itu jadi nggak terlalu serius kan, gitu. Kalau ini misalnya teman-teman pengen bahas sebuah penyakit penyakit itu kan bagi mereka nggak terlalu serius. Bahkan waktu itu saya bantu nemenin proses fasilitasi TTD ya, tablet tanpa darah. Itu ada tanggapan yang lucu gitu, karena dibawa terlalu serius. Jadi modelnya paparan gitu kan, anemia gitu. Terus TTD ada yang nanya gitu, kenapa kami dikasih tablet tambah darah, emang kami kurang darah gitu. Karena itu kan jadi pendekatannya kurang gitu, sementara bagi mereka itu nggak relevan gitu. Sementara mereka itu demennya ya ngumpul-ngumpul. Kalau pengalaman kami waktu itu bantu pembentukan posyandu remaja itu dari Karang Taruna RT RW-nya, jadi nggak bikin baru, hanya struktur yang sudah ada gitu kita dorong agar punya fungsi-fungsi spesifik, misalnya dalam isu kesehatan waktu postrem ya, untuk deteksi dini usia produktif. Jadi buat itu relevan, mereka demen kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Nanti kita numpang tuh, tambahin dong, sisipin sesi buat bahas ini, gini-gini. Ini bagus loh kalau pada mau jadi mau jadi model, mau jadi polisi, kan harus bagus badannya, gini-gini. Nah itu model-model gitu harus dicari tuh, motivasi-motivasi yang memang relevan dengan mereka gitu, karena anak muda itu kan mikirnya nggak terlalu jauh gitu, agak pragmatis gitu. Jadi nah itu dibuat lebih menyenangkan. Itu aja sih pengalaman saya kalau berkaitan dengan fasilitasi remaja ya. Pak Arif, Pak Alfarisi, Mas Risang, dan Bu Ami. Sip. Terima kasih Dr. Basra. Pak Risang masih ada waktu nggak nih? Tadi Mas Rizal ngangkat tangan, tapi udah nggak ada Mas Rizalnya ya? Iya. Iya, Mas Rizal Permadi tadi tuh. Iya Pak Rizal. Silakan. Oh masih boleh. ada, masih ada. Ya. Masih ada. Tadi sebenarnya pertanyaan saya sih udah beberapa kejawab dari yang bertanya sebelumnya. Tapi mungkin saya ingin menyampaikan gini Pak Risang. Saya kan minggu depan tuh diminta untuk ada sebuah sesi dengan kader, itu satu kecamatan, 90 orang kader itu membawakan materi terkait dengan upaya dan penurunan stunting, Pak Risang. Nah tadi saya juga bingung tuh, hampir 4 jam Pak Risang waktunya gitu. Kira-kira materi apa yang bisa kita bawakan? Kalau terkait dengan istilah stunting maupun pencegahan itu sepertinya mereka itu udah sangat dijejali ilmu-ilmu itu ya dari sebelum-sebelumnya, karena kan stunting kan sudah heboh gitu ya.
kayak saya tuh ingin ingin memberikan hal yang beda gitu. Jadi melalui KAP ini tadi mulai dinamakan kelompok, brainstorming, norming tadi ini tuh memang mengajak bermain mereka, terus juga memberikan mereka itu motivasi seperti itu Pak. Kalau untuk hal-hal yang terkait terlalu ilmu itu kan mungkin udah membosankan ya Pak Risang ya. Nah itu mungkin saya tadi tuh ingin bertanya kira-kira apa yang bisa saya lakukan materi-materinya yang perlu untuk kader agar lebih kena gitu ya di dalam diri kader ya. Karena kalau kita bicara stunting ini memang kan sudah beberapa tahun ini menjadi in dan juga terkait materi itu kan sudah didapatkan oleh mereka dengan Mhm. dengan banyak gitu ya. Jadi Iya. saya ingin mereka itu tidak bosan dengan materi-materi nanti yang saya berikan gitu, Pak Desang. Mungkin saya ingin bertanya seperti itu. Terima kasih Pak Desang. Iya betul Mas Rizal. Saya setuju tuh. Jadi, materi udah banyak, pengetahuan tetap udah banyak, tapi kalau pengetahuan itu tidak bisa ditransfer ke publik atau menjadi, alat untuk mengubah atau mengajak warga, kan kasihan juga. Jadi ibaratnya kita kasih mereka tugas banyak ya, tugasnya banyak gitu, tapi mereka nggak tahu gimana caranya mengeksekusi tugas itu dari sisi komunikasi. Jadi kalau komunikasi itu bukan masalah pesannya gitu. Misalnya jadi kalau dibilang kompetensi kesekian, kader harus bisa menyampaikan tentang manfaat TTD dan cara minumnya. Itu artinya bukan kader itu bilang TTD manfaatnya adalah untuk mengurangi resiko anemia, bukan gitu. Kalau di sisi komunikasi ya bukan begitu. Tapi kita membekali mereka dengan teknik-teknik yang mereka bisa gunakan nantinya waktu mereka buat, atau ikutan kelas ibu hamil, atau mereka melakukan kunjungan rumah, atau mereka melakukan kegiatan di posyandu. Nah, apa yang mereka lakukan itu, edukasinya, itu menurut hemat kami jangan ceramah. Ya, kenapa? Karena itu akan membosankan bagi warga ataupun bagi kadernya, dan kadernya itu tidak punya kepercayaan diri nantinya kalau ceramah itu. Ya, makanya baiknya itu dilakukan dengan permainan-permainan. Kalau KAP itu, setelah sesi pemanasan, itu ada namanya sesi bermain dan belajar. Jadi, kalau sesi edukasi kelompok khususnya, itu selalu mulai dengan permainan. Buat dulu itu ibu-ibu hamilnya, buat dulu itu bapak-bapaknya, buat dulu itu ibu-ibu balitanya ketawa, gembira, gitu. Nah, setelah itu baru masuk materinya. Jadi permainan itu didesain supaya mendukung proses pembelajaran. Nah, materinya sendiri kalau untuk level warga itu bukan basic science gitu ya, atau bukan academic science, tapi lebih ke applied science. Jadi, hal-hal yang mereka harus ketahui sebagai latar belakang perilaku dan cara melakukan perilaku itu. Tapi yang mudah. Bahkan untuk menjelaskannya, kalau di KP itu kita menyarankan agar menggunakan perumpamaan. Kenapa perumpamaan? Karena ada gap pengetahuan antara komunikator sama warga. Ini cerita aja Mas Rizal ya, waktu kemarin itu kita coba buat, panduan edukasi buat MMS. MMS itu kan multivitamin, bakal calon penggantinya TTD. Itu warga, bahkan sebagian kader, banyak yang tidak paham apa artinya multi. Jadi kalau misalnya di lagu itu kan ada kata-kata multivitamin ya. Ibu hamil apa ya, MMS multivitamin, MMS buat adik janin. Terus kalau metodologi lagu tuh mereka harus nyanyi 6 kali ya, dengan cara-cara tertentu mereka nyanyi 6 kali minimum. Terus setelah itu kita ajak diskusi, lagu itu tentang apa? Oh tentang MMS. MMS itu apa? Multivitamin. Multi artinya apa? Banyak yang bengong. Ibu-ibu banyak yang nggak paham. Multi itu apa artinya? Jadi kita itu, kebanyakan warga, itu ada pada level itu pengetahuannya. Makanya jangan sodorkan konsep-konsep, tapi sodorkan aja hal-hal yang mereka bisa
lihat, mereka bisa rasakan, mereka bisa alami. Jadi bahasa-bahasanya jangan bahasa-bahasa yang abstrak, pakai perumpamaan. Perumpamaan itu membantu agar orang bisa membayangkan. Kan gaya perumpamaan itu pula yang digunakan yang punya dunia ketika menjelaskan kepada manusia. Jadi kalau kitab suci itu banyak perumpamaan. Kenapa? Karena gitulah caranya supaya kita bisa paham. Ya, kitab suci banyak cerita. Jadi kalau misalnya baca kitab suci manapun, itu porsi antara bahasa konseptual dengan bahasa cerita yang di situ terkandung perumpamaan itu lebih banyak atau jauh lebih banyak cerita. Lebih banyak cerita. Memang didesain seperti itu karena kalau isinya seperti SOP manual 1, 2, 3, 4 lakukan ini kan gampang kan sebetulnya. Orang Islam misalnya 1 percaya kepada beriman kepada yang gaib, kedua apa, ketiga apa, kan simpel gitu. Puasa 1, 2, 3, 4 begini caranya. Sholat 1, 2, 3, 4 begini caranya. Kan bahasa konseptual itu instruksi 1, 2, 3, 4. Lah, kan simpel harusnya seperti itu. Tapi kenapa nggak begitu bahasanya? Kenapa dibuat cerita? Seperti bertele-tele kesannya. Tapi bukan bertele-tele itu maksudnya. Karena ceritalah yang bisa masuk ke memori orang lebih lama. Jadi lebih bisa diingat. Dengan ceritalah orang bisa lebih paham. Dengan ceritalah orang bisa lebih merasakan. Kena itu bagian emosinya. Kalau pakai cerita. Makanya kalau kami sebisa mungkin jangan pakai bahasa juknis atau jangan pakai bahasa akademis. Bahasa akademis itu mirip dengan bahasa juknis. Bahasa yang konseptual, abstrak. Nah, itu bukan caranya untuk mengajak orang atau merubah perilaku. Pakai bahasa-bahasa bukan hanya masalah bahasa gampang ya, mudah dimengerti, tapi kalau tidak dipahami bisa juga itu. Ya, jadi kata-katanya mudah, tapi apa maksudnya gitu, bisa juga gitu. Jadi rangkaian itu harus dibuat format, perumpamaan, cerita, dan sebagainya agar bisa masuk ke hati orang, begitu. Nah, apa namanya, saya balik tadi ke urusan-urusan untuk yang 4 jam itu, jadi ya kita gunakan itu dengan baik gitu ya. Kita ajari kader itu caranya mengomunikasikan stunting, tapi khususnya adalah cara mengomunikasikan perilaku-perilaku yang mendukung stunting. Jadi gimana caranya ngajak orang cuci tangan pakai sabun. Itu menjadi penting. Gimana caranya ngajak ibu hamil minum TTD atau MMS. Gimana caranya ngajak ibu balita mau mau apa namanya menyiapkan MPASI. Gimana cara ngajak orang ibu balita agar mau memberi PMT misalnya kepada anaknya. Jadi cara-cara itu sebetulnya yang harus kita ajarkan, kita siapkan kepada apa namanya kepada kader-kader. Jadi bukan bukan semata technical content atau konten teknisnya, tetapi caranya. Caranya dengan cerita, ceritanya gini. Caranya dengan nyanyi, nyanyinya gini. Caranya dengan perumpamaan, perumpamaannya begini. Caranya dengan permainan, permainannya begini. Caranya dengan rame-rame apa namanya kuis-kuisan, caranya gini. Itu yang sebetulnya kita harus bekali ke teman-teman kader. Ya, gitu mungkin ya Mas Rizal. Jadi selamat nanti. Ayo kita nanti di grup diobrolin aja lebih lanjut ya. Kalau untuk hal-hal yang sangat teknis tentang permainannya apa, tentang tekniknya apa, ntar bisa di grup lah kita obrolin ya. Ya, makasih Pak Risang. Makasih, makasih. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih Pak Risang. Kita sudah sampai lebih 30 menit ini, Bapak dan Ibu. Eh, Satu lagi, Bu Lesti masih ada di sini ya, Bu Lesti ya. Halo Bu Lesti. Halo Bu Ami. Ya Bu Lesti, cerita sedikit dong, sharing pengalaman terakhir ini. Sharing pengalaman menghadapi orang yang dominan. Bu Lesti ada pengalaman nggak? Mungkin gini ya Bu Ami, beberapa kali memang mengisi apa namanya forum-forum KAP. Memang kalau seperti yang sama seperti yang disampaikan konsepnya tadi ya sama Pak Risang, jadi lebih itu memang di awal-awal
awal-awal pelatihan gitu ya, itu memang akan kelihatan ya mana memang teman-teman atau kader-kader yang memang punya pengalaman lebih atau pengen sharing atau punya satu persoalan gitu. Jadi memang itu sudah terlihat sih dari awal, dan sebaiknya memang yang seperti itu tuh banyak kita gali ya. Kita berikan waktu dulu, kita tanya apa gitu, sehingga memang itu bisa menjadi bisa kita ambil juga pembelajaran untuk yang lain. Kemudian setelah itu eh, orang yang seperti itu juga sebenarnya lebih excited ya, lebih serius dan lebih pengen tahu gitu untuk mengikuti sesi pelatihan itu bagi orang-orang yang dominan itu, begitu Bu Ami. Dan memang seperti tadi yang dibahas oleh Bapak Ibu semua, memang proses-proses pelatihan KAP dimulai dari bangun keakraban, bermainan belajar gitu ya, sampai selanjutnya itu memang penting sekali dibangun di awal, khususnya bangun keakraban, sehingga untuk masuk kepada sesi pesan kunci itu biar lebih enak gitu, karena kita tahu siapa warga belajar kita mungkin namanya ya, atau kader-kader yang sedang kita latih. Mungkin gitu Bu Ami. Oke, terima kasih Bu Lesti ya. Bapak dan Ibu, sedikit saya sampaikan dari apa yang dituliskan di chat dari Bu Eka Indrayani. Pertanyaan Bu Eka Indrayani ini tadi sudah sedikit terjawab sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Rahman, Dr. Basra juga. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan kembali, nanti kita bahas di grup saja ya Bu Eka. Kemudian Pak Saiful, ini Pak Saiful Ahmad nih. Pak Risang, saya sudah pernah mengikuti penyuluhan, tapi saya belum punya TOT, belum pernah mengikuti TOT mungkin maksudnya ya. Maka saya berinisiatif untuk mendaftar TOT KAP, semoga terpilih. Nah ini Pak Risang. Ya Pak Saiful, semoga terpilih Pak Saiful ya. Nanti Pak Risang yang seleksi sama Dr. Basra. Nih, baik Yang Bapak dan seleksi Ibu, yang seleksi panitianya. panitianya. Oke. Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah mendaftar TOT. Mohon maaf hanya terpilih 20. Semoga nanti bisa berkesempatan yang misalkan yang angkatan 2 ini belum bisa ikutan, nanti dicoba lagi di angkatan berikutnya. Dan nanti insya Allah juga kita ada jadwal di daerah-daerah ya Pak Risang ya, cuman tidak di setiap provinsi. Jadi ditunggu saja di daerah Bapak dan Ibu, mungkin kalau jaraknya jauh, kalau ke Jakarta, jadi bisa diikuti di daerah masing-masing. Tapi juga dengan seleksi. Seperti itu Pak Risang ya, dengan seleksi. Bapak dan Ibu, terima kasih dari siang sampai menjelang sore hari ini masih bergabung. Tema kita hari ini saya ingatkan kembali mengelola orang, apa ini tadi saya kok jadi lupa. Mengelola orang yang dominan. Terima kasih sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Kami segenap panitia menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal dan tutur kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Sampai jumpa di Kamis berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih Pak Ibu Risang, Bapak. terima kasih Terima Dr. kasih Terima kasih ya. Pak Risang. Ya, Assalamualaikum. Selamat Merdeka. siang. Salam sejahtera semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Risang, Pak Dr. Basra, Bu Ami. Sama Ya, Ibu. terima kasih kembali Bu. Pamit ya. Ya. Risang terang.